Salam dalam kasih Kristus. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Advent ketiga. Nama Advent diambil dari kata Latin Adventus yang artinya adalah kedatangan. Dalam masa Advent, umat Kristen menyiapkan diri untuk menyambut Natal dan memperingati kelahiran dan kedatangan Yesus yang kedua kalinya pada akhir zaman. Marilah dalam memasuki masa Advent ketiga, kita menyatakan ungkapan sukacita dengan ucapan kepada sesama anggota keluarga dan mengucapkan damai sejahtera bagimu. Dalam ibadah hari Minggu Advent ketiga ini akan dilayangkan juga sakramen perjamuan kudus akhir tahun, pemberita firman dan pelayan sakramen perjamuan kudus. Pada ibadah ini dilayankan oleh Pendeta Margareta Sihombing Selano. Adventus merupakan masa penyadaran diri dan pertobatan. Manusia yang jatuh ke dalam dosa mengharapkan perjanjian Allah tentang datangnya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Adventus juga bersifat eskatologis yang menunjuk kepada kedatangan Kristus kembali. Ketiga lilin yang akan kita nyalakan menggambarkan sukacita yang besar menyambut kedatangannya. Ya, Dia datang segera. Oleh karena itu, bersukacitalah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang berbakti pada saat ini. Oleh karenanya, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran agar ibadah ini dapat berlangsung dengan hati yang penuh pujian dan rasa syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita, serta mengangkat pujian untuk menyambut Tuhan. Israel yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Marilah kita tabiskan ibadah hari Minggu Advent ketiga ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Nats pembimbing yang melandasi pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Mazmur 98 ayat 4 yang menyatakan, "Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-soraklah, dan bermazmurlah." Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk anugerah pagi yang indah kepada kami. Betapa senangnya hati kami mengetahui bahwa hari ini kami masih diberikan napas kehidupan untuk menghirup udara segar dan mengagumi alam ciptaan-Mu, serta berkarya di dunia ini. Setiap detik yang Kau berikan sangatlah berharga karena tak akan terulang kembali. Oleh karenanya, kami ingin gunakan setiap waktu kami dengan baik. Kami mohon hikmat bijaksana dari-Mu Tuhan untuk melalui hari ini dengan bijak dan memberikan manfaat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah diberkati. Haleluya. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapan-Ku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus di dalam kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, saat ini kami datang padamu sebagai persekutuan umat-Mu. Saat kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, persiapkanlah hati, pikiran, dan kehidupan kami untuk terbuka dan siap menyambut firman-Mu dengan bimbingan Roh Tuhan yang kudus. Persiapkan dan berkati kami layaknya umat-Mu yang menantikan hadir-Mu, yang menyelamatkan. Kami senantiasa bersyukur karena kembali kami mendapatkan sukacita dan sejahtera melalui firman-Mu yang menjadi pedoman kehidupan beriman kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri
untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam surat Yesaya 35 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan, keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Bagaimana keadaan dan juga suasana yang sedang dialami oleh Bapak Ibu Saudara ketika pada pagi hari Minggu ini kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus, secara khusus diawali dengan pemberitaan firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara mengalami sukacita? Apakah Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku kekasih sampai hari ini dimampukan untuk menyatakan sorak-sorai yang memuji dan memuliakan nama Tuhan sekalipun masih pandemi? Sekalipun kita berjuang, bertahan dan terus menjalani kehidupan kita hari-hari ini. Sekalipun kita sementara diingatkan untuk mempersiapkan diri. Tidak saja mempersiapkan diri dan hati, tetapi kehidupan kita persiapkan untuk menyambut
lahirnya Kristus di tengah-tengah seluruh keberadaan kita dan mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada lagu yang menyatakan tentang sukacita. Ada lagu yang menyatakan tentang damai sejahtera. Dipertanyakan, adakah sukacita itu menjadi bahagian dalam hidup kita? Adakah sejahtera itu memenuhi hidup kita dan kita alami? Adakah damai di hatimu? Adakah sukacita? Izinkan Yesus, Raja damai itu di hatimu bertahta. Damai diperlukan, sukacita diharapkan. Karena baik damai dan sukacita adalah dua kekuatan anugerah Allah yang Allah berikan untuk menjadi bahagian kehidupan manusia, bahkan orang percaya untuk menjalani hidup dan kehidupan ini. Hidup bisa berubah, tetapi damai sejahtera dan sukacita jangan sampai berubah. Hidup bisa jatuh dan bangun, tetapi damai dan sukacita jangan sampai hilang. Hidup bisa stagnan, hidup bisa mandek, tetapi damai dan sukacita yang bersumber daripada Allah harus tetap menjadi bahagian keyakinan kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesaya menyerukan itu. Sebuah nubuatan yang mengingatkan, yang memberi motivasi, yang menguatkan apa yang menjadi karya Allah dalam kehidupan umatnya, dalam kehidupan orang percaya. Yesaya menubuatkan tentang karya dan keselamatan Allah sehingga membuat kehidupan manusia dan umat serta orang percaya bersorak-sorak. Kenapa bersorak-sorak? Karena mereka benar menyambut dan siap merindukan kehadiran Allah adalah bahagian yang penting dan terutama yang bisa membangkitkan dan membuat sejahtera dan sukacita dalam kehidupan umat Tuhan. Mengapa umat dapat bersorak-sorak? Karena Tuhan melakukan perkara besar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pengalaman umat Tuhan ketika ada di dalam penderitaan yang begitu berat, Nabi Yesaya menyapa, meneruskan pesan Tuhan, meneruskan apa yang akan Tuhan lakukan sebagai bahagian dari janji yang akan dan telah digenapinya. Hari ini dikatakan padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Dari yang panas, dari yang kering, dari yang tidak bergairah, bersemangat, berubah, berwarna, hidup dan berkembang. Dikatakan di sana bahwa melalui tindakannya, melalui karyanya, melalui kehadirannya, Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Ada hal-hal yang Tuhan lakukan dan nyatakan. Janji dan pernyataan akan karya dan kehadiran Tuhan yang mengubah kehidupan manusia dan umatnya. Dikatakan bahwa umat lemah, umat menderita, umat tertekan, diganti keadaan dan kondisinya dengan menguatkan mereka, menopang mereka, melindungi mereka, menggantikan suasana dan kondisi kehidupan mereka. Dikatakan Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah sendiri datang menyelamatkan kamu. Begitu rindu Allah, ingin selalu hadir dan menjadi bahagian kehidupan kita.
Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya ketika kita menjalani minggu-minggu Advent dan sampai di minggu Advent yang ketiga ini, Tuhan tetap memberikan kesempatan bagi kita, mempersiapkan kita, mau hadir dalam hidup kita, mau menyelamatkan hidup kita, mau merubah kehidupan kita sehingga kita mengalami kasih, berkat, dan keselamatan yang daripadanya. Allah rindu menjadi bahagian kehidupan umatnya yang selalu dirasakan bahwa tuntunan Tuhan menghidupkan kehidupan umatnya. Karya dan kehadiran Tuhan begitu memperhatikan umatnya. Pimpinan Tuhan mengarahkan kepada jalan-jalan kehidupan yang tepat dan benar, bukan saja karena kemauan dan kehendak manusia. Kehadiran Tuhan memberikan dan menyatakan perlindungan yang menjamin, tidak saja pada waktu lalu, pada waktu kini pun, ketika setiap kita bergumul untuk bertahan dan menjalani kehidupan, untuk punya pemikiran yang baik dan sehat dalam memandang hari-hari ke depan. Walaupun begitu susah dan sulit, ingatlah, perlindungan Tuhan selalu ada. Tuhan hadir mau memberikan pernyataan dan penyertaannya dalam kehidupan manusia. Tuhan hadir untuk menyatakan petunjuk-petunjuknya. Bahkan Tuhan hadir dan sanggup merubah kehidupan manusia yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya sengsara mengalami sukacita, yang tadinya tidak aman menjadi sejahtera. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika Allah telah melakukan banyak perkara kehidupan, apa yang akan terus kita lakukan baginya? Harus hidup dalam sukacita itu. Harus mengundang dan melibatkan sehingga Dia selalu mau hadir, menjamin dan menyatakan damai, sejahtera dan sukacita, sehingga kehidupan kita selalu ada bersorak-sorai memuliakan Tuhan, memuji-muji Tuhan, melakukan perkara-perkara yang Tuhan perkenankan baginya. Bapak Ibu mengalami kehadiran Tuhan dalam setiap hembusan nafas. Bapak Ibu mengalami kehadiran Tuhan lewat undangan yang mempercayakan kita menjadi anak-anaknya dan mengalami karya kasih, pengorbanan dan keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, memasuki minggu ketiga Advent, jangan menikmati kehadiran Tuhan itu sendiri. Tanggapi, berbagilah kehadiran Tuhan dengan pernyataan-pernyataan untuk mengingat dan melakukan perintahnya dalam menjalani hidup dengan baik, dengan semangat, dengan sukacita. Meneruskan pengalaman-pengalaman yang menghadirkan damai sejahtera dengan pengalaman-pengalaman iman yang diteruskan menjadi berkat bagi sesama. Berbagilah kasih, berbagilah dalam pengorbanan, berbagilah di dalam pelayanan. Ingat Kristus yang mengundang kita mengambil bahagian dalam pelaksanaan sakramen perjamuan kudus, sedang mempersiapkan kita untuk mengalami persekutuannya pada waktu Ia datang kedua kalinya. Apa persiapan kita menyambut hadirnya? Sekalipun kondisi saat ini, kita tetap harus berkeyakinan dan berpengharapan. Kita harus ada dan hidup dalam kebaikan dan sejahtera, meyakini Tuhan bertindak, menolong, memberikan damai sejahtera, membuat kehidupan kita bangkit dan mengalami karunia dan berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Untuk itu, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam pertama Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-29 yang menyatakan kepada kita demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Jemaat, dengarkanlah penjelasan mengenai perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya hendak mengingatkan kita kembali pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Mari kita naikkan doa syukur agung yang akan dilaksanakan secara berbalasan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan kebesaran pengasihan-Mu bagi dunia ini dan menjadikan kami milik-Mu. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, menegakkan yang tertunduk, memulihkan hati yang hancur. Engkau menghibur yang berduka, membebaskan yang tertindas, dan menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama-sama semua hamba-Mu, malaikat dan manusia,
nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gerejamu di segala waktu dan tempat, dan di sorga. Kami memuji dan memuliakan namamu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji namamu ya Bapa, karena pemberianmu yang paling utama, anakmu Yesus Mesias yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapanmu. Utuslah Roh Kudusmu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan anggur dalam cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu. Maka kumpulkanlah kami, umat-Mu, dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah berdiri. Untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel, dengan hati dan mulut, dengan sikap sempurna, masing-masing berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah
dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pengarahan hati supaya kita terpelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Sampaikanlah damai sejahtera kepada anggota keluarga yang lainnya. Saudara-saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus dimohon berdiri. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Saudara-saudara yang akan menerima anggur dimohon untuk berdiri. Cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Jemaat, dengarlah nats Alkitab yang dibacakan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 29 dan 30 yang menyatakan kepada kita demikian. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, dengan syukur kami mau datang kepadamu ya Tuhan, memuji memuliakan namamu karena pada hari ini kembali lagi Tuhan menyatakan kuasa-Mu atas kehidupan kami. Kami boleh dipimpin dalam penyertaan Tuhan sehingga kami boleh memasuki hari yang baru dan minggu yang baru. Dan kami boleh diingatkan melalui firman-Mu ya Tuhan, bagaimana kami mempersiapkan diri atas anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang hadir sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur melalui firman-Mu, kami boleh diingatkan betapa baiknya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Sekalipun kehidupan umat-Mu ya Tuhan sering kali menyimpang bahkan menentang Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami membawa setiap diri dan kehidupan kami, terlebih melalui ibadah minggu hari ini. Kami boleh diingatkan, kami boleh mengalami undangan Tuhan dalam sakramen perjamuan kudus. Kiranya melalui pelaksanaan sakramen perjamuan kudus itu kami boleh menghayati akan pengorbanan, akan kasih dan setia Tuhan yang terus menopang dan ada membawa kami kepada keselamatan yang daripada Tuhan. Saat ini dalam rangkaian syafaat kami ya Bapa, kami mau berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kiranya Tuhan memberkati negara dan bangsa ini, para aparat, lembaga tinggi dan tertinggi negara, para pimpinan daerah-daerah, bahkan segenap pimpinan jajaran Korps Brimob Polri, TNI, ya Tuhan. Berkati para aparat lingkungan, bahkan secara khusus kami berdoa untuk hasil pilkada di Depok dan sekitarnya, atau yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Tuhan memberkati proses yang masih terus berlangsung, bahkan sampai hasil akhir dari proses pilkada itu Tuhan. Berkati setiap mereka yang pada saatnya menjadi pimpinan daerah ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan dalam takut akan Tuhan, siap untuk melayani, mengayomi, menjadi berkat bagi setiap yang dipimpinnya dan dapat berlaku adil. Berkati kondisi negara dan bangsa ini yang masih menghadapi pandemi COVID-19 ya Tuhan. Tuhan memberkati ketika ada peningkatan yang sakit, pergumulan dengan penanganan perawatan medis yang dilakukan, para keluarga dari korban atau pasien, tenaga medis, satuan tugas COVID-19, satuan tugas adaptasi kebiasaan baru, aparat-aparat negara terkait. Tuhan menolong dan memberkati. Obat-obatan yang disediakan diberikan, bahkan setiap hal yang diupayakan untuk mendapatkan atau menemukan vaksin bagi pandemik ini ya Tuhan. Berkatilah agar segala sesuatu melalui upaya mendapatkan ataupun membentuk vaksin itu Tuhan, banyak orang boleh diberkati, dipulihkan, disembuhkan di dalam melawan dan memutuskan penyebaran COVID-19. Tuhan Maha Kasih memberkati dan mengingatkan orang-orang yang juga ada bahkan mengabaikan protokol ketetapan kesehatan, sehingga tetap terjadi peningkatan jumlah
korban yang terkena COVID-19. Pengasihan pertolongan Tuhan menilik menyadarkan mereka akan pentingnya mengikuti aturan kesehatan dan sangat-sangat berbahayanya COVID-19 ini. Mohon rahmat Tuhan bagi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, para fungsionaris majelis sinode, unit-unit misioner yang ada, BP Mupel, gereja dan jemaat-jemaat baik di kota maupun pos-pos Pelkes. Tuhan memberkati semua umat-Mu di mana saja dalam karya, kerja, usaha, kehidupan bahkan pelayanan mereka. Berdoa secara khusus untuk GPIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok. Tuhan memberkati para pendeta, diaken, penatua, unit-unit misioner, para pengurus Pelkat yang telah diteguhkan, begitu juga dengan pelayanan anak dan persekutuan teruna yang akan bersama-sama melayani. Tuhan menolong kehidupan mereka. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk para karyawan kantor. Tuhan memberkati mereka di dalam tugas kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Persiapan dan pelaksanaan program kerja, anggaran-anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan program dan rencana-rencana pelayanan. Mari Tuhan, hanya dengan pertolongan, pengasihan Tuhan mau cukupkan itu lebih daripada apa yang kami pikirkan, ya Tuhan. Bapa Maha Kasih, kiranya juga Tuhan memberkati persiapan-persiapan yang dilakukan oleh umat-Mu, terutama menjalani masa raya Advent ini Tuhan, dan juga dalam menyambut Natal Kristus di dalam situasi dan suasana pandemik ini. Tuhan, kuatkan kami. Kami berdoa ya Bapa Maha Baik, secara khusus bagi umat-Mu yang ada di dalam kelemahan tubuh mereka. Kami berdoa untuk Ibu Ida Sianturi dalam proses pemulihan, Ibu Lando Sitompul dalam penanganan dan perawatan di rumah sakit, begitu juga dengan Bapak Kuncoro Adi, Ibu Sermaulina Manalu Rambe, Ibu Francine Latui Hamalo, anak Christopher Tilukai, anak Arius Tambunan, anak Kores Si Tanggang. Bahkan kami mau berdoa ya Tuhan untuk Bapak Richard Giselarius dan juga Ibu Francine Giselarius dalam proses sakit mereka dan upaya yang dilakukan oleh keluarga. Kiranya Tuhan membuka jalan. Bersehati kepada keluarga-keluarga di dalam menghadapi pergumulan, bahkan keduka citaan, menghadapi kehidupan di masa yang ke depan. Tuhan yang menaungi, menopang, memampukan, memberkati kehidupan keluarga-keluarga terkasih kami. Tuhan memberkati keluarga Ibu Mia Tobing, keluarga Ibu Rahel Timisela, keluarga Ibu Elsyeri Tasari, keluarga Bapak Yakob Cornelis Mustamu, bahkan keluarga Bapak Todo Si Buea. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga di dalam persiapan masa raya Advent dan Natal Kristus, bahkan keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan soal anak, suami istri, pendidikan, masa depan, pekerjaan, kebaikan, keturunan, masa lanjut usia. Kasih dan karunia Tuhan yang selalu ada mendampingi setiap mereka di dalam pergumulan, bahkan di saat-saat kesendirian mereka. Berkati anak-anak kekasih yang melakukan pembelajaran jarak jauh dan ada di rumah ketika mereka harus menempuh penilaian akhir semester. Berkati anak-anak Sidi baru ya Tuhan yang baru pertama kali mengikuti perjamuan kudus mereka. Kasih dan karunia Tuhan juga memberkati setiap mereka dalam anugerah pertambahan usia secara pribadi, keluarga, rumah tangga, anak-anak kekasih,
para orang tua kekasih. Bapa Maha Baik berkati semua orang yang boleh terlibat menopang, bahkan juga ya Tuhan, melakukan apa yang menjadi bahagian mereka di dalam karya kasih dan pelayanan sehingga ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan, ketika kami akan memasuki anugerah dan minggu yang baru yang daripada Tuhan. Kiranya pengasihan Tuhan memimpin kehidupan kami, memberkati kami semua dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan saja, sehingga syukur ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan baginya. Ingatlah pesan Alkitab yang berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9-10. Persembahan ibadah, persembahan syukur perjamuan kudus, persembahan persepuluhan, dan persembahan syukur dapat diberikan secara tunai ke kantor majelis jemaat atau presbiter di sektor pelayanan masing-masing, atau melalui transfer bank. Juga dapat melalui dompet digital QRIS yang tersedia. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi yang mengelola dan menggunakannya supaya sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Amin. Warta baca Minggu 13 Desember 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gideon menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Margareta Sihombing Selano
yang melayani ibadah perjamuan kudus akhir tahun hari Minggu 13 Desember 2020 dan juga kepada para pelayan, paduan suara atau vokal group dan tim MM yang telah mengambil bagian pada ibadah perjamuan kudus akhir tahun Minggu 13 Desember 2020 jam 9 WIB. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak Ibu serta saudara-saudari. 2. Ulang tahun Majelis Jemaat GPIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan 19 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi keuangan dan lainnya bisa diikuti dalam warta jemaat tercetak maupun yang tersedia di website www.gpibgideondepok.org. Demikian warta jemaat ini. Atas perhatian jemaat kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan bagi kita untuk memberkati dan melengkapi kita memasuki minggu anugerah yang baru. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Bila kau pergi jauh maupun dekat, ingat Tuhanmu kan menjagamu tetap. Meskipun berat jalan kau tempuh, Tuhanmu tetap kan menuntun langkahmu. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.